Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Dunia Mekanik Motor. Nah, di video kali ini kita kedapatan motor yaitu Vixion New atau NVL ya, New Vixion Lightning. Nah, keluhan pada orangnya itu katanya akinya itu sering tekor. Nah, itu diakibatkan atau disebabkan oleh apa saja. Nah, sebetulnya cuma ada beberapa faktor ya teman-teman. Kalau untuk masalah aki tekor itu bisa dari faktor akinya yang bermasalah, kemudian dari sistem pengisiannya, terus kemudian dari faktor lain seperti lampu rem itu dia hidup terus, itu juga mempengaruhi terhadap kinerja pengisian yang tidak normal ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita mau cek di sana. Tapi sebelum ke sana itu saya kasih tahu dulu ya, itu kondisinya akinya kita sudah jumper menggunakan aki kerja kita. Kemudian yang aslinya itu kita cas di sana tuh ya. Nah, itu di rak atas sendiri itu kita cas, itu masih 94%-an, hampir full ya. Nah, kemudian sebelum kita langsung vonis untuk penyebabnya apa saja, mari kita cek dulu di TKP-nya. Oke, kita ke sana dulu. Oke bosku ya. Nah, di sini kondisinya mesin ini sudah hidup. Motor ini kalau nggak pakai aki, ya seperti yang saya katakan, ini akan mati ya. Kita coba cabut untuk bagian positif akinya. Nah, seperti ini. Itu dia pasti akan langsung mati. Berbeda dengan tipe Vixion yang old atau Vixion lama itu ya. Itu yang menggunakan pengisian 3 fasa, tapi di sini menggunakan spool 2 fasa. Oke, kita mau hidupkan dulu. Ini ya, menurut saya ini masih normal-normal saja ya, karena ini memang akinya baru beberapa saat saja yang melakukan proses pengecasannya. Sebelumnya kita mau cek dulu pengisiannya ini masuk di rank berapa. Normalnya itu masuk di 14,5 ya, mentok-mentoknya itu 15 ya, 14,5 sampai 15 itu saja ya. Ya, kita mau cek untuk pengisiannya. Itu ya. Ini pengisiannya sudah masuk di angka 14. Artinya kalau di kolom charging system dia jarumnya itu masuk, berarti menandakan pengisiannya ini sudah mencukupi ya. Jadi dalam artian di angka 13 lebih sedikit itu saja sudah mencukupi ya. Tapi di sini sudah masuk 14 volt. Itu sudah bisa masuk dikategorikan masuk kategori pengisian itu normal. Kita coba gas apakah over atau tidak ya. Oke teman-teman, itu dia tenang masuk di rank 14 ya. Jadi menandakan bahwasanya seperti Kipro itu tidak over ya. Jadi dalam artian normal saja ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pengecekannya biasanya tegangan itu benar 14 ya. Cuman daripada arusnya itu biasanya tidak sampai normal ya teman-teman. Normalnya arus itu di kisaran sekitar 1 ampere sampai 2 ampere ya teman-teman. Nah, kebetulan tang ampere kita
sedang rusak ya teman-teman, tapi kita mau cek untuk cara maksimalnya. Nah, biasanya diakibatkan oleh apa Mas kalau untuk masalah ampere itu turun? Nah, voltase tetap ya masuk di 14, tapi ampernya dia turun, nggak sampai 1 ampere atau nggak sampai 0,8 ampere ya. Normalnya itu pengisian 1 ampere sampai 2 ampere ya, tergantung kondisi akinya. Karena kiprok itu sistemnya ketika aki itu masih lemah, itu pasti akan diisi berdasarkan standar ampere keluaran daripada kiprok. Nah, yang terjadi adalah ketika ampere itu turun, biasanya diakibatkan oleh kondisi spool yang setengah mati ya teman-teman. Nah, spool setengah mati itu seperti apa sih Mas ya? Biasanya gosong separuh itu ya. Apalagi ini sistemnya spoolnya itu menggunakan 2 pas, jadi artinya outputan spool itu kedua-duanya ujung lilitan itu naik semuanya, jadi tidak ada yang ngeground. Nah, berikut adalah cara pengecekannya. Nah, oke teman-teman ya, di sini kita menuju ke soket spoolnya ya. Ini ada 3 soket, yang pink dan putih ini pulser, kemudian yang hitam ini sensor kecepatan ya, kemudian yang putih-putih ini keduanya ini adalah kabel spool yang menuju ke atas, langsung menuju ke kiprok ya. Nah, ini karena sistemnya menggunakan DC untuk pengadiannya dan juga suplai tegangan daripada ECU dan juga full pumpnya, maka ketika kabel spool ini dicabut, motor ini akan tetap hidup ya, jadi artinya total loss. Ya, oke. Nah, di sini karena yang seperti saya katakan tadi, outputannya itu 2 naik semuanya seperti ini ya, sama dengan Tiger itu sama, terus Myoji juga sama, keduanya naik semuanya tanpa dia ngeground ya, dia tanpa ngeground. Nah, kita matikan dulu untuk motornya. Nah, kemudian kita langsung melakukan proses pengecekan apakah spool ini ada sedikit nyenggol-nyenggol ngeground atau tidak ya teman-teman. Nah, oke, kita kelihatan ya. Oke, kelihatan ya jarumnya ya. Nah, kita tancapkan satu di soket, kemudian satunya di ground. Nah, ini ya, berarti ini sudah saya cek, ini tidak ngeground sama sekali. Ini connect, kemudian kalau ke ground dia harusnya tidak boleh connect. Nah, ini menandakan kita tinggal yang satunya cek juga. Nah, ini kan sudah nggak ngeground semuanya, berarti kita bisa ambil kesimpulan spool ini tidak ngeground. Nah, kemudian ada satu cara lagi, yaitu cara manual. Kalau mau nggak manual ya pakai tang ampere ya teman-teman. Di sini saya lebih yakin pakai cara manualnya. Kebetulan tang ampernya itu lagi rusak. Kita coba hidupkan lagi. Nah, motornya kita hidupkan, kemudian kita konsletkan sebentar saja ya, daripada spoolnya ini kita konsletkan seperti ini. Perhatikan percikan yang di soketnya tuh ya, tuh ya, kondisi langsam percikannya itu menurut saya sudah besar ya, jadi menandakan bahwasanya spool ini keluarannya besar, yang artinya kita bisa simpulkan di spoolnya itu masih bagus kondisinya. Nah, jadi itu untuk cara mengeceknya ya teman-teman. Nah, terus masalahnya apa ya masalahnya kita tinggal simpulkan saja. Pengisian di sini tegangannya sudah masuk, kemudian ampernya dari bawah atau dari sumber tegangannya atau dari spoolnya itu sudah besar untuk ampernya. Nah, yang artinya ampere berbanding lurus dengan tegangan ya. Besarnya itu berbanding lurus dengan tegangan. Kita di sini langsung bisa simpulkan bahwasanya akinya yang bermasalah. Nah, jadi dari situ. Kalau untuk keluaran kiprok, apakah ampernya itu bisa berubah? Saya rasa kalau ampere itu ini ya Mas ya, kalau ampere keluaran kiprok itu
jarang untuk rusaknya. Pokoknya tegangan masuk, keluaran kiprok ya. Keluaran kiprok tegangannya itu normal terhadap pengisian yaitu 14, yaitu ampernya saya katakan lagi, ampere itu berbanding lurus dengan tegangan ya. Nah, kalau ampernya itu turun bisa juga diakibatkan oleh spool bagian bawah yang lemah ya. Nah, jadi kondisinya kalau kiprok rusak itu paling enggak itu enggak ngisi tegangannya. Otomatis kalau enggak ada tegangan, ampere juga turun. Nah, jadi di situ ya. Karena itu berbanding lurus antara tegangan dan ampere. Nah, sekarang begini, kita harus membuktikan terhadap orangnya ya. Karena orangnya ini agak ngeyel ya, teman-teman. Jadi katanya akinya motor ini dipasang di motor Revo Absolute itu bisa ya. Itu bisa untuk double starternya. Tapi kita nggak tahu, dia cuma ngomong bisa, akinya itu bisa beberapa kali sih untuk double starter. Nah, jadi di situ ya. Karena bebannya double starter Revo dengan Vixen New itu pasti akan perhitungannya akan berbeda. Nah, jadi ketika kita itu istilahnya kita mau membetulkan, cuman diberitahu dulu gitu lah, cuman diajari dulu, kita kan harus sesuai SOP untuk pengecekannya ya. Nah, pada faktanya di sini tegangannya sudah masuk, kemudian ampernya itu sudah naik, sudah besar. Yang terjadi adalah saya vonis akinya. Kalau orangnya nggak percaya terserah. Nah, jadi di situ ya. Untuk membuktikannya bagaimana? Tolong lebar apa? Akinya lebar. Iya, akinya Vixen ini. Nah, kita bandingkan dengan aki yang normal dan juga akinya Vixen ini seberapa sih normalnya. Nah, jadi di situ ya kemungkinannya. Ya memang bisa kena ya, kena. Tapi kalau kena itu kena ngoyo ya. Apa bahasa Indonesianya ya? Pokoknya keneknya itu nggak bisa normal, nggak bisa jereng gitulah ya. Keneknya itu kena ngoyo lah istilahnya bahasa Jawa nih. Ya kita bisa simpulkan saja ya, aki setengah mati itu juga bisa. Oke. Dikrem. Semoga yang punya motor ini nonton ya. Ini ya, ini tadi baru turun dari cas-casan lagi 97 ya. Ya, 97%-an. Masuk kategori sudah full. Oke. Perhatikan di sini ampere aki ini yang berbicara ya, teman-teman. Kita coba crank, kasih beban aki ini. Saya katakan beberapa kali kalau aki ini kondisinya masuk di lurus 8 ya, masuk di lurus 8 itu masih bisa mengangkat double starter, tapi kena ngoyo ya. Itu tergantung dari beberapa double starter motornya ya, teman-teman. Nah, di sini tegangannya terbaca 12 lebih ya. Oke. Kemudian kita coba crank, kasih beban. Tuh ya. Dia pasti berada di 6 ya. Di 6 ini bawahnya 8 ini kalau dipakai double starter ya wis, itu ya tadi yang saya katakan. Mungkin pas kebetulan kena di motor Revo Absolute, cuman kalau di double starter sampai 10 kali mungkin sudah nggak kuat ini. Tuh kita lagi crank lagi ya. Nah, itu. Turun ya tuh ya. Nah, itu adalah yang menyebabkan kondisinya ini setengah mati ya. Kemudian kita coba bandingkan dengan aki yang normal. Tuh coba sama ya, terbaca tegangannya. Nah, di sini bicara ampere itu kalau dikasih beban itu loh, kuat apa enggak akinya. Tuh ya. Berbeda kan ya. Di crank itu dia sudah beda ya. Di crank dia itu masih, yang aki normal itu masih di atasnya 8. Bahkan kalau masih di kolom yang weak ini, weak di 10 itu akinya itu jos ya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya yang rusak itu adalah akinya. Oke, semoga yang punya motor nonton ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.